Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man sara ala nahjihi wa ta'bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, ayyuhal asatidah rahimakumullah. Pada kesempatan ini usini wa iyyakum bittaqwallah faqad faza man ittaqa wa qad khaba man tagha. Di antara hal yang perlu untuk kita pantau, kita lihat selalu, kita muhasabah, yaitu kondisi hati kita yang mana hati ini menentukan baik dan buruknya dari amal kita. Idza salahat salahal jasadu kulluh, kalau hati kita ini baik maka seluruh fisik kita ini baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, apabila hati kita ini rusak maka seluruh fisik kita, amal kita juga menjadi rusak. Marilah selalu kita menata hati kita, terutama dalam bermuamalah kepada sesama kita, sesama kaum muslimin, saudara-saudara kita. Judul tausiah pada kesempatan ini, sebab lapang dada. Ada sebuah nasihat yang bisa kita dapatkan dari kitab Tanbihul Ghafilin halaman 572, yaitu min asbab insyirahis sadar wa islahun nafs. Di antara sebab kelapangan dada dan kebaikan jiwa kita ada 3 hal. La tufakkir fi thalathati asya'. Jangan berpikir pada 3 hal. Yang pertama, la tufakkir fil faqr fayakthur hammuka wa ghammuka wa yazidu fi husnik. Jangan berpikir tentang kefakiran ataupun tentang kemiskinan, sehingga semakin banyak kegundahan dan kegalauanmu yang berakibat bertambah kesedihanmu. Yang kedua, wala tufakkir fi dzulmi man dzalamaka. Jangan berpikir membalas kezaliman orang yang mendolimu, orang yang mendolimimu, fayaglut qalbuk, sehingga hatimu menjadi keras, wa yakthur hiktuka, dan kedengkianmu semakin bertambah, wa yaduma ghaidhuka, dan semakin bertahan atau semakin abadi kemarahanmu. Yang ketiga, wala tufakkir fi tulil baqa'i fid dunya. Jangan berpikir tentang hidup dunia abadi. Jangan merasa hidup abadi di dunia ini. Fatuhibbul jam'a wa tudayyi'al umr wa tusawwifa fil amal. Sehingga engkau menyukai mengumpulkan harta dan menyia-nyiakan umur serta menunda amalan. Inilah nasihat yang penting untuk kita jadikan sebagai muhasabah, sebagai renungan, bahwa segala sesuatunya itu ditentukan pikiran kita. Manusia itu hidup di dalam pikirannya.
fakta yang dia lihat itu tergantung olahan daripada pikirannya. Maka di sini kita diingatkan, jangan memikirkan hal-hal yang negatif. Yang pertama di sini, kita tidak boleh berpikir tentang kefakiran, tentang kemiskinan, tentang sedikitnya rezeki, karena kalau kita memikirkan seperti itu berarti seolah-olah kita bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi, hadis yang muttafaqun alaih, Allah taala berfirman, "Ana inda dzanni abdi bi." Aku tergantung kepada persangkaan hambaku kepadaku. Wa ana ma'ahu idza dzakaroni. Dan aku akan bersamanya ketika ia mengingatku. Ila akhiril hadits dan seterusnya. Ketika seorang hamba berbaik sangka kepada Allah, maka yang ditakdirkan Allah itu adalah kebaikan. Tetapi kalau sebaliknya ketika seorang hamba berburuk sangka kepada Allah, maka di sini ada yang disebut dalam istilah tauhid tatoyur, berburuk sangka. Jadi sudah pesimis terlebih dahulu. Dengan melihat gejala-gejala alam tertentu, dia sudah pesimis. Maka bisa jadi yang akan dia dapatkan itu adalah sesuai dengan yang dia sangkakan. Maka kita harus menata hati kita, berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada nasihat dari Hatim Al-Asom supaya kita jangan takut miskin. Beliau katakan jangan pernah khawatir atau takut akan kemiskinan. Sebab Allah Ta'ala menakutimu dengan neraka dan tidak menakutimu dengan kemiskinan. Allah Ta'ala memberikan peringatan-peringatan, ancaman-ancaman dalam ayat-ayat tentang azab yang ada di neraka, dan tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran yang memberikan semacam peringatan ataupun menakut-nakuti kita dalam hal kemiskinan. Bahkan kita harus sebaliknya memiliki memiliki optimisme. Di antaranya misalnya terkait dengan perintah untuk menikahkan para bujangan kita, ya anak-anak kita. Wa ankihul ayyama minkum wassolihina min ibadikum liyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Dan nikahkanlah laki-laki ataupun yang wanita yang bujangan di antara kalian, anak-anak kalian tersebut, apabila mereka sebelumnya dalam kondisi miskin, maka Allah akan memberikan kekayaan. Jadi ini salah satu ayat yang memberikan optimisme dalam hal rizki ataupun kekayaan itu Allah lah. Yughnihimullahu min fadlih. Allah dengan fadilahnya memberikan kekayaan kepada manusia. Oleh karena itu, jangan takut miskin, justru berdoalah agar mencintai orang-orang miskin. Di antara doa yang maksur, yaitu yang berbunyi, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat, wa tarkal munkarat, wa hubbal masakin. Ya Allah, sesungguhnya aku memintamu berbuat kebaikan, meninggalkan kemungkaran, mencintai orang-orang miskin. Wa idza aradta bi ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghairu maftun. Apabila engkau berkehendak suatu fitnah, cobaan pada hamba-hambamu, wafatkanlah aku kepadamu dalam keadaan tidak terkena fitnah. Itu riwayat Tirmidzi. Jadi ada kata-kata di sini hubbal masakin, mencintai kepada orang-orang miskin supaya hati kita senantiasa memiliki ketawaduan, ya. Sebagaimana kalau dalam hadis yang lain Nabi pernah bersabda, berdoa, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Yang menurut para ulama hadis, kata-kata miskin disebut
atau memiliki makna mutawadhi. Allahumma ahyini miskin, ya Allah hidupkanlah aku dalam keadaan yang tawadhu, wa amitni miskinan, dan wafatkanlah aku dalam keadaan miskin, wahsyurni fi zumratil masakin, dan kumpulkanlah aku bersama orang-orang yang tawadhu. Jadi miskin tidak secara harfiah, tetapi miskin majazi di sini ya. Miskin yang maknanya kiasan yaitu mutawadhi, karena Nabi sendiri dalam doa yang sering kita baca ya, Allahumma inna a'udzubika minal kufri wal faqr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekafiran dan kefakiran. Beliau berlindung dari kefakiran. Kalaupun kondisi beliau sederhana ataupun zuhud, itu karena beliau memilih jalan seperti itu. Dan orang yang bisa zuhud itu adalah kalau orang itu punya kemampuan tetapi dia tinggalkan peluang kemampuan tersebut. Berikutnya, ada hadis Rasulullah dalam berbagai macam riwayat, di antaranya, inna rizqa la yatlubul abda kama yatlubuhu ajaluh. Sesungguhnya rezeki akan mengejar seorang hamba seperti ajal mengejarnya. Bahkan ada hadis lain yang menyebutkan asra ataupun lebih cepat. Rizki itu akan mengejar seseorang lebih cepat daripada ajalnya yang mengejarnya. Jadi antara rizki dan ajal ini saling terkait. Fa inna rizqa wal ajala qarinani matmunani. Sesungguhnya rizki dan kematian ini dua hal yang bersamaan telah dijamin oleh Allah Ta'ala. Famadamal ajalu baqiyan kana rizku atiyan. Selama ajal masih tersisa, maka rizki akan datang. Ini hikmah dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Jadi antara rizki dan ajal saling terkait. Selama orang itu hidup, maka selama itu pula ada rizkinya. Tidak ada tanggungan atau hutang yang dijadi atau menjadi beban Allah Ta'ala. Ketika orang itu hidup, maka akan diberikan jaminan oleh Allah Ta'ala berupa rizki ataupun berupa nikmat-nikmat dari Allah Ta'ala. Menurut Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi, seorang ulama dari Mesir, rahimahullah, beliau mengatakan rizku arba'atu anwa. Rizki ini 4 macam atau arba'u darajat, memiliki 4 derajat, 4 tingkatan. Al-malu huwa adna darajati rizki. Harta adalah rizki yang paling rendah. Wal afiyatu a'la darajati rizki. Sedangkan afiyah, kita memiliki kesehatan, memiliki jasmani yang fisik yang sejahtera, memiliki keamanan, kenyamanan, itu adalah rizki yang paling tinggi. Wa solahul abna'i afdalu anwa'ir rizki. Kebaikan, kesolihan anak-anak itu adalah rizki yang paling afdol, yang paling utama. Buat apa seseorang yang hartanya melimpah, badannya fisiknya itu sehat, tetapi dia misalnya memiliki anak-anak yang tidak bisa diatur atau anak-anak yang tidak soleh, maka anak-anak ini akan menjadi ujian berat bagi orang tuanya. Nah, jadi kalau selama ini kita mendapatkan anak-anak yang soleh, yang solihah, itu Masya Allah rezeki yang sangat besar. Yang keempat, waridho rabbil alamin fahuwa tamamur rizki. Sedang ridho Allah adalah rizki yang sempurna. Ketika Allah Ta'ala ridho kepada kita, itu adalah rizki yang sempurna. Bagaimana tanda keridhaan Allah Ta'ala kepada kita? Ya, di antaranya kita dimudahkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Sebagaimana sebaliknya ketika Allah tidak suka ataupun tidak ridho dengan seorang hamba, maka dia dimudahkan untuk melakukan keburukan. Kalau Allah ridho pada seorang hamba, berarti Allah memberikan kemudahan, memberikan taufik kepada orang ini untuk melakukan segala macam kebaikan. Itu adalah rizki yang paling sempurna dalam pandangan Allah Ta'ala.
Yang kedua, kita jangan berpikir balas dendam, membalas kezaliman dengan kezaliman yang lain. Kalau itu yang ada pada pikiran kita, maka terus-menerus kita berada pada kerasnya hati, kedengkian, tidak henti-hentinya, kemarahan terus-menerus ya. Kalau seseorang balas dendam, nanti anaknya yang kita balas itu balas lagi, anaknya lagi balas lagi, dia nggak berhenti-berhenti ya, sampai berapa turunan itu. Nah, ada pembagian klasifikasi sikap manusia dalam hal balas dendam, sebagaimana yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Sikap manusia dalam balas dendam itu ada tiga macam. Yang pertama, orang yang zalim, ia membalas lebih dari haknya. Ini yang berlebihan ya, tidak boleh. Yang kedua, jenis muqtasid, orang pertengahan, membalas sekedar haknya. Dia ambil haknya oleh orang lain, kemudian dia ambil, sekedar dia menuntut haknya. Yang ketiga adalah orang yang disebut muhsin, orang yang berbuat baik, yang memaafkan dan ia tidak membalas sama sekali. Nah, ini yang ideal yang diperintahkan di poin yang ini ya. Kita membalas keburukan dengan kebaikan. Ada sebuah nasihat yang juga bagus ya, supaya kita takut dengan doa orang yang mazlum, orang yang terdolimi, karena doa orang yang mazlum itu laisa bainaha atau wa bainahu wa bainallah hijab. Orang yang berdoa dalam kondisi mazlum itu ketika berdoa tidak ada hijab antara doanya dengan Allah Ta'ala. Ketika tiada yang membela, ketika tiada yang membalaskan, itu pertanda Allah lah yang mengambil alih masalah ini. Allah sendiri yang membela tanpa perantara tangan-tangan hambanya. Takdir Allah telah berjalan. Angkatlah tanganmu ke langit. Mata orang yang mendolimi tertidur. Mata orang yang didolimi tidak bisa tidur. Dan Allah lebih tidak pernah tidur lagi. Jangan terlalu gelisah, wahai orang yang terdolimi. Allah akan membalaskan setiap kedoliman yang tak terbalas. Sebagaimana Rasulullah bersabda, babani mu'ajjalani uqubatuhuma fit dunya al-baghyu wal uquq. Ada dua dosa yang disegerakan hukumannya di dunia. Yang pertama, perbuatan yang zalim, yang melebihi batas, dan yang kedua adalah al-uquq, yakni uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Hadis Sahih riwayat Bukhari, ini disebutkan di kitab Adabul Mufrad. Jadi dua inilah yang kaitannya dengan kezaliman kepada sesama manusia yang harus kita waspadai. Jangan sampai melakukan hal-hal yang zalim kepada sesama manusia. Maka mari kita berusaha untuk membalas keburukan dengan kebaikan. Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan di surat Fussilat ayat ke-34. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Tidaklah sama antara kebaikan dan kejahatan. Idfa billati hiya ahsan. Tolaklah kejahatan, balaslah kejahatan dengan cara yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Maka jika ada orang yang antara kamu dan dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang setia. Melupakan permusuhan dan membalas keburukan tersebut dengan kebaikan. Sebagaimana banyak kisah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW kepada para pembencinya. Beliau ini pernah disihir oleh orang Yahudi yang bernama Labid bin A'sam dan bekerja sama dengan pembantu Rasulullah yang juga saat itu anak muda, remaja, yang masih kecil, yang juga agamanya Yahudi. Dengan imbalan recehan ya, beberapa dirham saja.
karena anak kecil sehingga diperalat oleh pensihir yang Yahudi ini. Anak kecil ini mengambil sisir Rasulullah yang di situ ada bekas-bekas rambut Rasulullah, akhirnya dikasihkan kepada pensihir Yahudi ini Labid bin Asam. Dia mensihir dan dampaknya Nabi agak-agak lupa ya, seolah-olah melakukan sesuatu ya, berkumpul dengan istrinya padahal tidak. Itu kan berarti ada masalah. Sehingga Allah mengutus dua malaikat untuk meruqyah Rasulullah dan malaikat menyampaikan bahwasanya pelakunya ini adalah seorang Yahudi yang bukhlnya ataupun jimatnya itu ada di sumur yang ada di Madinah saat itu. Maka diambillah bukhlnya itu oleh beberapa sahabat atas perintah Rasulullah. Dan kemudian setelah diambil, dilihat di bukhlnya ada ikatan-ikatan dari rambut Rasulullah tadi. Rambutnya diikat kemudian menjadi 11 simpul ya, dan ketika dibacakan Al-Mu'awwidhatain, Al-Falaq dan An-Nas, ketika satu ayat dibacakan, satu ikatan lepas, dua ayat dibacakan, dua ikatan lepas, sampai ada 11, karena dua surat itu terdiri dari 11 ayat. Setelah itu, Nabi dalam keadaan yang fresh atau yang seolah-olah dari ikatan belenggu yang kuat, beliau akhirnya menjadi bebas dan sehat walafiat. Beberapa saat berikutnya beliau ditanya, "Wahai Rasulullah, apakah Anda tidak dendam kepada Labid bin Asam?" Kata beliau tidak. Beliau tidak ada perasaan benci dan dendam. Bahkan kepada anak kecil yang Yahudi ini, beliau juga tidak terus memecatnya, tidak marah-marah, tidak memberikan sanksi. Justru Nabi mendatangi orang tuanya dan mengajak anak kecil ini untuk masuk Islam. Karena anak kecil ini tidak atau belum bisa berpikir jernih, beliau minta izin kepada ayahnya yang saat itu sakit. Maka oleh ayahnya, Ati Abul Qasim, taatilah kepada Abul Qasim. Artinya silakan kalau kamu masuk Islam. Jadi alhamdulillah akhirnya anak kecil ini masuk Islam. Insya Allah ya. Beliau mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi itulah kebaikan hati Rasulullah SAW. Beliau tidak ada dendam, tidak ada benci, bahkan kepada tokoh lain, kembang munafikin Abdullah bin Ubay bin Salul, yang selalu dan terus-menerus melakukan provokasi di Madinah. Tetapi pada saat sebelum meninggal, Abdullah bin Ubay berpesan kepada putranya, yang juga bernama Abdullah, supaya memintakan jubah kepada Rasulullah yang akan dijadikan sebagai kain kafannya saat meninggal. Maka datanglah Abdullah bin Abdillah bin Ubay ini kepada Rasulullah. Dan lalu Rasulullah dikasih itu ya, coba. Jubah yang mulia yang biasa beliau pakai itu dikasihkan kepada musuh bebuyutannya, munafikin, gembong munafikin ini. Bahkan tidak hanya itu, Nabi pun datang dan mensolati jenazahnya Abdullah bin Ubay, yang akhirnya ditegur oleh Allah Ta'ala dalam surah At-Taubah itu ya, supaya tidak boleh mensolati orang-orang yang ya, kafir sebenarnya ya. Jadi itu contoh bagaimana kejernihan hati Rasulullah yang luar biasa, tidak punya rasa benci dan dengki ya, karena beliau sudah dibersihkan oleh Allah Ta'ala dadanya. Alam nashrah laka sadrak, bukankah kami sudah membersihkan hatimu wahai Muhammad. Kalau Nabi Musa masih berdoa kepada Allah, Rabbi shrah li sadri, ya Allah lapangkanlah dadaku, tetapi kalau Rasulullah sudah diberikan kebersihan hati oleh Allah Ta'ala. Alam nashrah laka sadrak. Itulah kemuliaan Rasulullah luar biasa, nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga kisah Sayyidina Husain yang mengirim kurma kepada pembencinya. Beliau pernah mendengar dari seseorang tentang Fulan yang suka mengolok-oloknya, yang suka membulinya di balik layar, artinya tidak di depan beliau ya. Akhirnya Husain ini
membawa hadiah dan mendatangi orang itu sampai dia gelagapan gitu ya. Terus Husain mengatakan ya, jadi menyampaikan terima kasih, engkau telah memberikan kebaikan kepadaku. Barangkali itu sindiran ya, karena ketika si fulan itu menyampaikan riba ataupun menggunjing Husain tanpa dia ketahui, maka nanti di akhirat kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh si fulan itu akan diberikan kepada Husain. Nah, itu bentuk ya semacam nasihat ataupun pelajaran yang disampaikan Husain kepada pembencinya. Kemudian juga kisah Ali Zainal Abidin dengan orang yang menuduhnya pencuri ya. Beliau ini juga merupakan anak ya daripada Sayyidina Husain. Ya pernah ya kita ceritakan beliau ini seorang alim yang saat itu sholat kemudian ada orang yang mau bayar utang kepada temannya. Tiba-tiba setelah sholat di masjid uangnya dicari-cari di tas nggak ada. Dia langsung menuduh Ali Zainal Abidin yang ya kaget ya. Ali Zainal Abidin nggak tahu menau tapi dituduh pencuri. Maka diajak ke rumahnya terus ditanya berapa sih uangmu? Ya mungkin sejumlah 100 atau 200 dirham kurang lebihnya. Maka dikasih. Kemudian dibayarkan utang. Nah, ketika dia pulang, langsung disambut istrinya dan diprotes ya. Kamu katanya mau membayar utang kok, uangnya masih ada di kamar loh. Terus si Fulan tadi kaget. Terus tadi uang siapa? Jadi ternyata dia lupa mengambil uangnya itu yang masih ada di kamar, tapi tiba-tiba dia menuduh sembarangan orang itu. Sehingga dia keluar rumah dan bertanya kepada orang-orang, mana ini beliau, kan dia tahu tadi rumahnya ya. Terus dia bertanya, dia tanya kepada orang-orang, ini rumah siapa gitu yang punya akhlak yang baik ini. Kata orang-orang, kalau kamu tidak tahu ini rumahnya siapa, berarti seperti kamu berada di Mekah tapi tidak tahu Ka'bah itu di mana. Ini rumahnya Imam Ali Zainal Abidin, cicit Rasulullah SAW. Maka beliau gemetar ya, Fulan dan langsung ketika mengetuk itu langsung minta maaf kepada Ali Zainal Abidin dan Ali mengatakan, sejak engkau menuduhku sebagai pencuri, aku sudah mengikhlaskan. Aku tidak punya perasaan benci dan marah sama sekali. Kemudian ketika dia mau mengembalikan uangnya itu, nggak mau. Kata Ali Zainal Abidin, pantang bagi Ahlul Bait ketika memberikan hadiah kepada orang lain untuk menarik kembali. Masya Allah, itulah akhlak yang luar biasa yang dimiliki oleh cicit Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rahimallahu rahmatan wasi'ah. Nah, kemudian ada hadis yang berbunyi, al birru la yabla, wal ismu la yuns, wat tayyanu la yanam, fakun kama syi'ta, kama tadinu tudanu. Kebaikan tidak akan sirna, dosa juga tidak akan terlupakan, dan sang hakim Allah Ta'ala tidak pernah tidur. Maka berbuatlah sekehendakmu, sebagaimana engkau memperlakukan orang lain, maka seperti itulah pula engkau akan diperlakukan. Apakah oleh orang lain itu ataukah pihak ketiga. Siapapun yang kita lakukan berupa kedoliman, mungkin dia tidak bisa membalas, tapi kita bisa dibalas oleh orang lain atas kehendak Allah Ta'ala. Kama tadinu tudanu, sebagaimana engkau perlakukan, maka seperti itu pula kamu akan diperlakukan. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung mengikuti daripada jenis perbuatan kita. Yang ketiga, wala tufakir fi tulil baqa. Jangan berpikir hidup abadi di dunia sehingga kita mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya dan menyia-nyiakan usia dan menunda-nunda amalan. Ada sebuah nasihat yang sangat bagus dari Al-Imam Ad-Daqqaq rahimahullah, bahwasanya kita dianjurkan untuk sering-sering mengingat kematian. Man aktsara dzikrul mauti ukrima bi thalathah. Siapa yang sering-sering ataupun yang banyak mengingat kematian, maka dia dimuliakan dengan 3 hal. Yang pertama, takjilu taubah, dia segera bertaubat
Yang kedua, wa qana'atul qalbi, memiliki qanaah, sifat puas dalam hatinya. Yang ketiga, wa nasyatul ibadah, dia memiliki semangat dalam ibadahnya. Wa man nasiyal mauta uqiba bitsalasah. Kalau dia lupa terhadap kematian, maka dia diberikan sanksi 3 hal juga. Yang pertama, taswifut taubah, dia suka menunda-nunda taubatnya, merasa hidupnya masih lama. Watarkur ridho, dan meninggalkan keridhaan, dia tidak punya watarkur ridho bil kafaf, ya, dia memiliki kemarahan, ya, tidak ridho dengan keadaan yang serba pas-pasan yang diberikan Allah Ta'ala kepadanya itu. Wattakasul fil ibadah, dan bermalas-malasan dalam ibadah. Jadi inilah kita diingatkan untuk selalu zikrul maut, dengan cara berziarah kubur, dengan cara mengunjungi orang-orang yang sakit, dengan cara untuk supaya bisa melembutkan hati kita. Kemudian sifat manusia itu memang tidak pernah puas, ya. Laukan li bani Adam badiyani. Seandainya manusia itu memiliki 2 lembah minmal dari harta, labtagha lisan, tentu dia masih menginginkan lembah yang ketiga. Wala yamla'u jawfa ibna Adam illa turab. Yang bisa memenuhi dalam perut manusia hanyalah tanah. Artinya kalau sudah meninggal, baru dia tidak punya obsesi lagi. Wa yatubullahu ala man tabah, dan Allah menerima taubat kepada orang yang bertaubat. Itulah obsesi manusia yang tidak pernah berakhir. Alhaakumut takatsur, bermegah-megahan telah melalaikan manusia semuanya. Maka sebenarnya yang standar kekayaan itu adalah dari kekayaan jiwa. Laisal ghina an kathratil arad, walakinnal ghina ghinan nafs. Bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta, tetapi kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan jiwa. Oleh karena itulah, karena Allah Ta'ala telah mentakdirkan masing-masing memiliki rezeki, tidak kurang tidak lebih, yang membedakan adalah keberkahannya. Maka disinilah yang penting adalah kita memiliki kekayaan hati kita, kekayaan jiwa kita, yang dengan itulah Allah akan memberikan kelapangan dada dan sholahun nafs, kebaikan jiwa kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga hati kita senantiasa memiliki qalbun salim, hati yang bersih, hati yang tidak terkotori oleh penyakit-penyakitnya, dan mudah-mudahan kita istiqomah di jalan kebenaran sampai kita mendapatkan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin, dan dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Allah waliyut taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.